Kuburan pasien COVID-19 di pemakaman umum di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dibakar warga. Warga kesal karena jenazah tidak dimakamkan di pemakaman umum COVID-19. Warga lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Minggu dini hari membakar sebuah kuburan di tempat pemakaman umum yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Warga kesal karena Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Sidempuan tidak memakamkan pasien di pemakaman khusus COVID-19. Mereka khawatir kuburan yang jaraknya 10 meter dari permukiman mereka akan menulari warga. Kira jam 4, jam 5 gitulah. Bu, kenapa ibu mau dibongkar kuburan ini lagi? Iyalah dekat rumah dek, kan ada pemakaman COVID disediakan oleh wali kota. Kan? Kenapa harus di Itulah sini? kenapa harus di sini. Warga juga kesal dengan petugas yang tidak memberitahu sebelumnya akan menguburkan pasien COVID-19 di pemakaman umum ini. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. 32 tenaga kesehatan di RSUD Cilacap tertular COVID-19 dari 13 anak buah kapal asal Filipina yang diisolasi di rumah sakit. Akibatnya mulai esok RSUD Cilacap akan ditutup selama sepekan. Kasus virus COVID-19 varian baru dari India, B1617, ditemukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Varian baru tersebut masuk ke Kabupaten Cilacap melalui 13 awak kapal Hilma Balker yang terpapar COVID-19. Hasil pemeriksaan PGS pada 13 ABK Filipina yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah varian India B1617. Untuk mencegah penularan, RSUD Cilacap, tempat 13 ABK jalani isolasi, akan menutup pelayanan selama sepekan. Hal ini dilakukan karena 32 tenaga kesehatan ikut tertular COVID-19 dari 13 ABK tersebut. Meski layanan polirawat jalan ditutup, namun untuk pelayanan kedaruratan IGD tetap dibuka. Ada 32, ya, jadi yang 9 yang dirawat, yang isolasi mandiri, sisanya nanti kita akan isolasi terpusat. Sebelumnya, petugas kantor kesehatan pelabuhan memeriksa 20 ABK Hilma Balker berbendera Panama usai tiba melaut dari India pada 25 April lalu. Dari pemeriksaan itu, didapati 13 orang ABK dinyatakan positif COVID-19. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Sejumlah hantu pocong hingga kuntilanak menyerbu pemudik di ruas jalur penyekatan perbatasan Gresik, Jawa Timur. Ya, sementara di Tangerang, Banten, hantu pocong dan kuntilanak mendatangi rumah pemudik yang tidak mau menjalani swab antigen gratis. Pengendara ini kabur ketakutan saat hantu kuntilanak menghampirinya di ruas jalan penyekatan Kebomas Gresik, Jawa Timur. Ia dikejar kuntilanak karena kedapatan tak mengenakan masker. Terus menghantui, kuntilanak juga mengadang pemotor yang melanggar protokol kesehatan. Bahkan aksi jahil para hantu ini juga menyasar kendaraan roda 4. Ini adalah cara jajaran Satlantas Polres Gresik, Jawa Timur dalam mengkampanyekan protokol kesehatan. Polisi sengaja mengajak para hantu jadi-jadian untuk mengingatkan masyarakat maupun pengguna jalan pasca mudik lebaran tentang bahaya virus corona. Pengguna jalan yang tidak bisa menunjukkan dokumen persyaratan perjalanan langsung menjalani rapid test antigen gratis yang sudah disediakan Satgas COVID-19. Tema virus corona sendiri, kuntilanak, pocong, dan maksud ingin mengingatkan kepada masyarakat biar masyarakat bisa lebih paham, bisa lebih mengingat, dan bisa lebih memahami terkait kampanye penerapan protokol kesehatan khususnya di wilayah Polres. Hantu gentayangan juga mendatangi rumah pemudik di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Hantu ini datang untuk memaksa warga yang baru kembali dari mudik lebaran jalani tes antigen gratis. Pemilik rumah sempat ketakutan dan akhirnya mau menjalani swab antigen gratis yang sudah disediakan.
Tim Satgas COVID-19 sengaja menggunakan boneka hantu kuntilanak ini untuk memberi pesan menyeramkan jika pemudik tidak mau diswab antigen usai mudik lebaran. Tujuannya kami membuat model yang menyeramkan ini adalah memberikan pesan kepada warga Pagedangan yang melaksanakan mudik yang belum melaksanakan swab test bahwa mereka memiliki potensi yang menyeramkan atau yang berbahaya bagi dirinya maupun warga sekitarnya yang berada di dekat yang bersangkutan. Sedikitnya ada 98 orang pemudik yang sudah menjalani swab antigen gratis. Satu diantaranya reaktif dan kini tengah menjalani swab PCR di Puskesmas Pagedangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampai didatangi kuntilanak dulu baru mau taat protokol kesehatan loh. Betul sekali. Kita ke informasi lain, pemirsa, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli vaksin COVID-19 ilegal di Medan, Sumatera Utara. Vaksin seharusnya diperuntukkan bagi tenaga lapas dan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 2 dokter, seorang ASN Kemenkumham, dan 1 orang pihak swasta. Para tersangka ini mengenakan biaya penyuntikan vaksin Sinovac kepada penerima yang belum berhak dengan biaya Rp250.000 per orang. Padahal vaksin tersebut merupakan jatah untuk vaksinasi tenaga lapas dan warga binaan di Lapas Tanjung Gusta, Medan. 2 bulan beraksi, keempat tersangka meraup untung hingga Rp238 juta dari 1.085 orang. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Sumatera Utara. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Kapolda Sumatera Utara, ada Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Selamat siang Pak Panca. Selamat siang Mbak. Baik, hingga saat ini bagaimana perkembangan kasus vaksin ilegal ini? Apakah ada dugaan pelaku lain Pak? Ya, sampai saat ini teman-teman penyidik masih terus mendalami alat bukti yang sudah kita peroleh, khususnya dari keterangan-keterangan para saksi dan tersangka, Mbak. Saat ini apa yang diberikan keterangan oleh para saksi, ini kita cross-check dengan keterangan yang disampaikan oleh para tersangka serta alat bukti yang ada di sana. Kita masih kita menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mudah-mudahan kita akan bisa dapat mengembangkan tersangka lainnya. Demikian, Mbak. Baik, berarti masih 4 orang tersangka ya Pak Panca. Pak Panca, ini ada 1.085 orang yang menjadi pembeli. Mereka dari kalangan mana saja, Pak? Rata-rata dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, karena ini dilakukan di tempat perumahan atau klaster-klaster perumahan. Itu makanya Saudara SW selaku agen pemasaran properti perumahan ini mengumpulkan masyarakat yang ada di perumahan itu, Mas. Jadi mereka masyarakat yang ada di perumahan itu berkeinginan untuk mendapatkan vaksin dan Saudara SW selaku koordinatornya meminta imbalan untuk bisa disampaikan kepada ASN yang memberikan vaksin, maka mereka bersedia untuk membayar sejumlah uang. Demikian. Tapi masyarakat yang membeli ini, Pak Panca, tahu bahwa vaksin ini sebenarnya belum boleh diperjualbelikan, Pak? Betul. Seperti itu, Mas. Sebagaimana kita ketahui sekarang kan masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Nah, ketika ada kesempatan yang diberikan peluang oleh Saudara SW dan Dokter IG dan Saudara Dokter KS, maka tentu peluang itu akan coba dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian, Mas. Baik. Pak Panca, ini kabarnya warga yang sudah divaksin ini juga mendapat sertifikasi vaksin. Nah, ini dari mana para oknum ini bisa mendapatkannya? Kalau mekanismenya pemberian vaksin dan pendataan setiap orang yang menerima vaksin itu dilakukan sesuai dengan mekanismenya, Mbak, oleh para tersangka khususnya Dokter IG dan Dokter KS. Mereka tetap mendatakan. Sampai sejauh ini kita temukan seperti itu. Jadi setiap orang yang sudah divaksin itu datanya diinput dan dilaporkan ke pusat. Seperti itu, Mbak. Oke, selain pendataan, yang paling penting juga adalah proses penyuntikan vaksinnya. Siapa yang menyuntikan ke 1.085 orang ini? Cukup banyak angka tersebut, Pak. Apakah hanya 2 dokter tadi? Ya, 1.085 itu, Mas, itu dilakukan kepada dengan cara bertahap. Ada 15 kali
tahapan kegiatan yang mereka lakukan. Makanya dalam pengungkapan perkara ini kita menemukan ada 2 ASN yang terlibat langsung khususnya terkait dengan penyuntikan. Yang pertama adalah Dr. KS sebagai ASN di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan satu lagi Dr. IG selaku dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan. Lokasi penyuntikannya di mana Pak Panca? Sebentar Mas. Yang mana Dokter IG itu mendapat vaksinnya dari saudara SH selaku kasih di Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, gitu Mas. Lokasi penyuntikannya di mana Pak Panca? Mohon maaf. Kita sampai saat ini dari 15 kali tahapan penyuntikan itu sudah ada 7 lokasi perumahan yang mendapat penyuntikan dan dibayar dengan angka atau biaya 250.000 per orang. Demikian Mas. Baik, terima kasih Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra sudah bergabung bersama kami di Anyo Siang. Peristiwa jatuhnya benda misterius dari langit ke laut perairan Jangkar Situbondo membuat warga heboh dan viral di media sosial. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.